Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi mengenai hukum permintaan, hukum penawaran, titik keseimbangan, teori pasar, teori produksi, dan perencanaan pariwisata. Adapun kelompok kami terdiri dari Aditya Rahman, ada Nur Aini Susmita, dan ada saya sendiri, Nita Sonia. Baik, untuk ke materinya, kita lanjut untuk share screen terlebih dahulu ya. Baik, baik untuk daftar isi ada hukum permintaan. Untuk yang pertama ada hukum permintaan, hukum penawaran dan titik keseimbangan. Yang kedua ada teori pasar. Yang ketiga ada teori produksi. Yang keempat ada perencanaan pariwisata dan kelima ada kesimpulan. Baik, kita mulai untuk di poin yang pertama. Bisa dilanjut slide-nya. Yang pertama, hukum permintaan, hukum penawaran, dan titik keseimbangan. Untuk definisi hukum permintaan menyatakan bahwa ketika suatu barang atau jasa meningkat, maka jumlah permintaan terhadap barang atau jasa tersebut akan cenderung menurun dan atau sebaliknya. Lalu untuk penerapan dalam kepariwisataan yaitu yang pertama harga tiket wisata. Ketika harga tiket masuk ke destinasi wisata naik, wisatawan cenderung mencari alternatif destinasi yang lebih murah. Untuk biaya transportasi, peningkatan biayanya, semisal harga tiket pesawat akan mengurangi minat wisatawan untuk bepergian. Lalu untuk kualitas dan promosi, meskipun harganya naik, jika destinasi wisata menawarkan pengalaman unik atau melakukan promosi besar-besaran, permintaan akan tetap tinggi. Untuk contohnya, jika harga tiket masuk ke Taman Nasional naik dari sekitar Rp50.000 menjadi Rp100.000, maka jumlah kunjungan bisa turun dari 10.000 menjadi 7.000 wisatawan per bulan. Baik, untuk selanjutnya ada hukum penawaran. Untuk definisinya, hukum penawaran menyatakan bahwa ketika harga suatu barang atau jasa meningkat, maka jumlah penawaran terhadap barang atau jasa tersebut cenderung meningkat dan sebaliknya. Untuk penerapannya, kapasitas destinasi, harga tiket wisatanya meningkat, pengelola destinasi mungkin menawarkan lebih banyak fasilitas untuk menarik wisatawan. Lalu untuk jumlah penyedia layanan, jika pariwisata di suatu daerah tersebut berkembang, maka akan lebih banyak pengusaha yang membuka jasa seperti penginapan, restoran, atau agen perjalanan. Untuk contohnya, dengan meningkatnya tarif menginap di hotel, semisal dari harga Rp500.000 menjadi Rp750.000 per malamnya, pemilik hotel di sekitar area wisata akan memperbanyak kamar untuk disewakan. Poin yang ketiga itu titik keseimbangan. Untuk definisinya yaitu jumlah barang atau jasa yang diminta sama dengan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan pada tingkat harga tertentu. Untuk penerapannya yang pertama, interaksi permintaan dan penawaran, titik keseimbangan tercapai saat harga tiket wisata, penginapan, atau transportasi sesuai dengan ekspektasi wisatawan dan penyedia layanan. Lalu untuk pengaruh musimannya yaitu pada musim liburan, harga cenderung naik karena permintaan tinggi, namun pada musim sepi harga turun agar tetap ada permintaan. Nah, untuk contohnya, jika harga tiket masuk ke sebuah destinasi wisata berada pada kisaran Rp75.000, jumlah permintaan adalah 8.000 wisatawan dan jumlah tiket yang ditawarkan juga 8.000, maka titik keseimbangan tercapai. Faktor-faktor yang mempengaruhi hukum permintaan dan penawaran dalam pariwisata. Yang pertama, faktor-faktor permintaan, ada pendapatan wisatawan, di mana semakin tinggi pendapatan, maka semakin besar juga kemampuan untuk berwisata. Lalu untuk tren dan preferensi, destinasi yang sedang viral akan meningkatkan permintaan. Lalu untuk perubahan musim, permintaan meningkat pada musim liburan biasanya. Lalu untuk faktor-faktor penawaran, yang pertama, ketersediaan fasilitas. Jadi dalam jumlah hotel, restoran, dan transportasi, itu akan mempengaruhi penawaran. Lalu untuk biaya operasionalnya juga, jika tinggi, maka harga layanan juga akan meningkat. Lalu yang ketiga, untuk kebijakan
Dalam pemerintahnya, subsidi atau insentif dari pemerintah dapat meningkatkan penawaran. Untuk studi kasusnya ya, contohnya terjadi pada pasar buah mangga. Untuk konteksnya itu, buah mangga adalah salah satu komoditas yang sangat diminati. Hukum permintaannya ketika mangga naik dari harga Rp20.000 per kilogram menjadi Rp30.000 per kilogram, maka jumlah mangga yang diminta oleh konsumen akan turun dari 1.000 kilogram menjadi 600 kilogram. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi harga, semakin rendah permintaan sesuai dengan hukum permintaan. Lalu untuk hukum penawaran, itu sebaliknya. Jadi ketika harga mangga naik, petani lebih termotivasi untuk menjual mangga. Misalnya ketika harga mangga dari Rp20.000 per kilogram, petani menawarkan 500 kilogram. Lalu ketika harga naik menjadi Rp30.000 per kilogram, penawaran meningkat menjadi 1.200 kilogram. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi harga, semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan sesuai dengan hukum penawaran. Lalu untuk studi kasus pada titik keseimbangan, untuk menentukan titik keseimbangan tersebut, kita perlu mencocokkan jumlah permintaan dan penawaran. Keseimbangan terjadi pada harga Rp25.000 per kilogram, di mana jumlah permintaan 800 kilogram sama dengan jumlah penawaran 800 kilogram. Nah, untuk analisisnya, itu yang pertama ada kelebihan penawaran atau surplus. Jadi, jika harga di atas Rp25.000 per kilogram, misalnya Rp30.000 per kilogram, penawaran 1.200 kilogram akan lebih besar daripada permintaan yang 600 kilogram dan menyebabkan surplus barang atau kelebihan penawaran. Lalu yang kedua, itu kelebihan permintaan atau defisit. Jadi ketika harga di bawah Rp25.000 per kilogram, misalnya Rp20.000, lalu permintaannya 1.000 kilogram, jadi akan besar daripada penawaran yang 500 kilogram, yang akan menyebabkan defisit barang. Lalu yang ketiga ada efek perubahan eksternal. Lalu untuk ini sudah masuk ke dalam materi baru, yaitu teori pasar dalam ekonomi pariwisata. Untuk definisinya, teori pasar menjelaskan bagaimana cara berinteraksi antara pembeli dan penjual untuk menentukan harga dan jumlah barang atau jasa yang dipertukarkan di pasar. Dalam konteks pariwisata, teori pasar juga memengaruhi dinamika antara penyedia layanan wisata dan wisatawan. Lalu untuk penawaran dalam pariwisata, itu yang pertama ada pasar persaingan sempurna, di mana terdapat banyak penjual dan pembeli, barang atau jasa yang ditawarkan bersifat homogen, lalu harga ditentukan oleh mekanisme pasar, lalu untuk contohnya seperti pasar souvenir dengan banyak pedagang yang menawarkan produk serupa. Lalu untuk yang kedua ada pasar monopoli, di mana hanya ada satu penjual yang menguasai pasar, dan penjual tersebut juga memiliki kendali penuh atas harga di pasar tersebut. Untuk contohnya seperti pengelola destinasi wisata unik seperti Taman Nasional yang hanya ada di satu wilayah tersebut. Lalu yang ketiga ada pasar oligopoli, yaitu di mana pasar yang terdapat di dalamnya terdapat beberapa penjual untuk menguasai pasar, barang atau jasa yang ditawarkan bisa homogen atau berbeda. Untuk contohnya seperti maskapai penerbangan yang menawarkan rute perjalanan tertentu. Lalu yang keempat ada pasar monopolistik, yang dimana penjualnya banyak tetapi barang atau jasa yang ditawarkan memiliki diferensiasi atau penjual memiliki sedikit kendali atas harga. Untuk contohnya seperti hotel dan restoran dengan konsep unik atau layanan berbeda. Lalu untuk selanjutnya ada faktor-faktor yang memengaruhi pasar. Tentu adanya permintaan wisatawan, lalu ada penawaran penyedia layanan. Untuk kebijakan pemerintahnya tentu ada regulasi ya, pajak atau insentif yang dapat memengaruhi struktur pasar. Baik, untuk studi kasusnya akan disampaikan oleh Kak Aditya Rahman ya. Dipersilakan Kak Adit. Terima kasih, Kanita. Oke, baik di sini ada studi kasus yang dimana studi kasusnya itu pada pasar persaingan sempurna atau pasar beras. Konteksnya pasar beras di suatu wilayah terdiri dari banyak petani yang memproduksi beras dengan kualitas serupa.
Tidak ada satupun petani yang mengontrol harga karena jumlah banyak dan barangnya homogen. Nah, ada ciri-ciri pasar. Yang pertama itu barang homogen, yaitu semua barang memiliki kualitas yang hampir sama. Yang kedua itu banyak penjual dan pembeli. Tidak ada petani atau pembeli yang memiliki kekuatan pasar untuk menentukan harga. Yang ketiga itu harga ditentukan pasar. Nah, jika harga pasar beras adalah 10.000 per kilo, petani harus menjual dengan harga tersebut. Jika menjual lebih mahal, konsumen akan membeli dari penjual lain. Baik, ada di dinamika pasar. Yang pertama itu ada ketika panen melimpah, harga beras turun karena pasokan meningkat. Yang kedua itu ada sebaliknya. Jika gagal panen, pasokan menurun dan harga naik. Baik, ke slide berikutnya ada definisi teori produksi. Yang di mana teori produksi adalah cabang dari ekonomi mikro yang membahas hubungan antara input faktor produksi yang digunakan dalam suatu proses produksi dengan output yang dihasilkan. Nah, ada faktor produksi yang dimana faktor produksi adalah sumber daya yang digunakan dalam proses produksi barang dan jasa. Nah, di antara lainnya tuh ada tanah. Tanah itu semua sumber daya alam yang digunakan dalam produksi seperti kayak tanah, air, dan bahan baku alam. Yang kedua itu ada tenaga kerja. Nah, keterampilan dan tenaga manusia yang digunakan dalam produksi. Yang ketiga ada modal. Semua alat atau peralatan yang digunakan dalam produksi termasuk mesin, bangunan, dan infrastruktur lainnya. Nah, yang keempat ada kewirausahaan. Nah, kemanapun untuk mengorganisasikan dan mengelola ketiga faktor tersebut, produksi lainnya untuk menciptakan produksi dan jasa. Baik, ada slide berikutnya, fungsi produksi. Nah, fungsi produksi ini menggambarkan hubungan antara input yang digunakan dan output yang dihasilkan dalam suatu produksi tersebut. Nah, fungsi ini bisa dijelaskan secara matematis sebagai contoh. Q sama dengan F buka kurung L, K tutup kurung. Nah, ini di mana Q itu adalah output yang dihasilkan, sedangkan L adalah jumlah tenaga kerja yang digunakan, dan kalau K adalah jumlah modal yang digunakan. Nah, fungsi produksi menggambarkan bagaimana suatu kombinasi input menghasilkan tingkat output tersebut. D. Skala produksi. Nah, skala produksi menggambarkan bagaimana perubahan proporsional dalam semua input akan mengaruhi output yang dihasilkan. Nah, ada berapa contoh skala? Yang pertama itu ada skala yang meningkatkan, yang dimana ketika peningkatkan input dalam proporsi tersebut tertentu menghasilkan peningkatan output yang lebih besar. Sedangkan skala yang konstan ketika peningkatan input dalam proporsi tertentu menghasilkan peningkatan output yang sebanding. Ada slide berikutnya. Produktivitas marginal. Apa sih produktivitas marginal itu? Yaitu mengukur tambahan output yang dihasilkan dari penambahan satu unit input tambahan seperti tenaga kerja atau modal. Hal ini membantu mereka menentukan yang pertama, efisien penggunaan input. Kedua, penambahan input. Nah, ketiga, ada optimalkan produksi. Nah, ada biaya produksi. Nah, biaya produksi ini adalah jumlah uang yang dikeluarkan untuk membeli atau memperoleh faktor-faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi. Nah, biayanya itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada biaya tetap, yaitu ada biaya variabel. Baik, di sini ada slide berikutnya, ada optimalisasi produksi. Nah, yang dimana tujuan dari teori produksi adalah untuk mencapai optimalisasi produksi, yaitu bagaimana memanfaatkan faktor-faktor produksi secara efisien untuk mendapatkan hasil maksimum dengan biaya terendah. Nah, ada faktornya yaitu teknologi produksi yang pertama. Nah, yang dimana kemajuan dalam teknologi dapat meningkatkan efisien produksi dengan memungkinkan pengguna input yang lebih sedikit untuk menghasilkan output yang lebih banyak. Nah, yang kedua itu ada ketersediaan, yang dimana ketersediaan sumber daya yang dimana
ketersediaan faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, dan bahan baku mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk mencapai hasil yang optimal. Yang ketiga ada biaya produksi yang dimana biaya tetap dan variabel sangat penting dalam menentukan kombinasi faktor-faktor produksi yang paling efisien. Produktivitas total dan marginal. Produktivitas total dan marginal adalah dua konsep yang lebih penting dalam teori produksi. Konsep yang penting dalam teori produksi yang menggambarkan hubungan antara input atau faktor produksi dan output yang dihasilkan. Keduanya membantu untuk memahami efisien dalam proses dan bagaimana perubahan dalam penggunaan faktor produksi mempengaruhi hasil yang diperoleh hubungan antara produktivitas total dan produktivitas marginal. Nah, ada produktivitas total yang memberikan gambaran tentang output total yang dihasilkan dari semua input. Nah, ada produktivitas marginal yang dimana menunjukkan seberapa besar kontribusi tambahan dari satu unit input terhadap peningkatan output. Lanjut ke slide berikutnya ada studi kasus. Nah, studi kasusnya itu ngambil dari Honda Motor Vario ESAP atau NHIT Smart Aptitude Frame. Nah, ada faktor-faktor input dalam produksi Honda Vario ESAP. Yang pertama itu tenaga kerja. Yang B ada modal atau kapital, yang C ada bahan baku. Nah, ada teknologi. Nah, ada kesimpulannya nih. Kesimpulannya itu ini menunjukkan bagaimana teori produksi ini diterapkan dalam pembuatan Honda Vario ESAF dengan memanfaatkan berbagai faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, bahan baku, dan teknologi. Honda dapat menghasilkan sepeda motor yang efisien, berkualitas tinggi, dan ramah lingkungan. Penerapan teknologi canggih seperti ESAF dan sistem produksi otomatis membantu Honda memaksimalkan efisien produksi, mengurangi pemborosan, dan menghasilkan output yang sesuai dengan harapan konsumen. Nah, di sini ada perencanaan pariwisata. Perencanaan pariwisata adalah proses yang melibatkan pengembangan dan penyusunan strategi untuk mengelola destinasi pariwisata secara efektif. Ini mencakup berbagai aspek melalui pengembangan produksi wisata hingga pemeliharaan sumber daya alam dan budaya, serta pengelolaan dampak sosial dan ekonomi. Ada tujuan dalam perencanaan pariwisata, merujuk pada alasan atau maksud di balik kegiatan pariwisata yang dilakukan, baik dari sudut pandang wisatawan, masyarakat lokal, pemerintah, maupun industri pariwisata. Secara umum, tujuan pariwisata melibatkan beberapa aspek yang mencakup kepentingan sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan. Di antaranya adalah pertama, pengembangan destinasi yang dimana meningkatkan daya tarik dan fasilitas pariwisata. Yang kedua itu ada berkelanjutan yang menjaga keseimbangan antara pengembang pariwisata dan pelestarian lingkungan. Yang ada jenis-jenis perencanaan pariwisata. Yang pertama itu ada perencanaan pariwisata makro. Apa sih makro itu? Yang dimaksud adalah fokus pada kebijakan, peraturan, dan pengembangan sektor pariwisata di tingkat nasional atau regional. Yang kedua itu ada perencanaan pariwisata mikro, yang dimaksud itu adalah lebih fokus pada pengembangan destinasi wisata tertentu atau objek wisata secara spesifik, termasuk fasilitas pendukung dan infrastruktur. Baik, ada Nur Aini yang akan menjelaskan slide berikutnya. Baik, selanjutnya adalah perencanaan pariwisata yang poinnya langkah perencanaan. Jadi dari langkah-langkah perencanaan pariwisata, kita bisa melakukan beberapa aspek di antaranya. Yang pertama, harus melihat analisis situasi. Analisis situasi ini bisa melakukan analisis yang biasa dilakukan SWOT, yaitu Strength, Weakness, Opportunity, dan Threats, untuk memahami kondisi dan potensi destinasi pariwisata. Kemudian ada penetapan tujuan dan sasaran. Selain menganalisis situasi, kita juga harus bisa menetapkan tujuan. Di antaranya menentukan visi, misi, dan tujuan jangka panjang
dalam mengembangkan destinasi wisata yang akan kita rencanakan. Kemudian ada perancangan produk wisata, yaitu adalah identifikasi dan merancang produk wisata yang akan ditawarkan kepada pengunjung, seperti apa objeknya, apa fasilitasnya, dan apa kegiatannya yang akan kita tawarkan. Kemudian kita harus menyusun strategi pemasaran. Selain itu, kita juga harus mengelola infrastruktur. Yang terakhir, pemantauan dan evaluasi. Setelah kita melakukan beberapa langkah perencanaan ini, ada baiknya kita juga harus memantau dan selalu mengevaluasi apa saja rencana tersebut, menilai dampak dari perencanaan yang telah dilaksanakan, dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Kemudian yang poin prinsip dan komponen pariwisata. Prinsip perencanaan pariwisata ini tentu sangat penting untuk memastikan perkembangan industri dalam memberikan manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan tanpa harus merusak sumber daya alam dan budaya. Contohnya yaitu yang pertama, keberlanjutan. Keberlanjutan adalah mengembangkan pariwisata dengan mempertimbangkan keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Kemudian kita harus melibatkan masyarakat. Masyarakat lokal juga harus dilibatkan dalam perencanaan ini. Kenapa? Tujuannya adalah untuk memastikan ada manfaat bagi mereka gitu. Lalu ada komponen perencanaan pariwisata. Definisinya yaitu elemen-elemen yang perlu diperhatikan dan dikelola dalam merancang, mengembangkan, mengelola sektor pariwisata agar dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Setiap komponen ini tentu saling terikat dan mempengaruhi keberhasilan dalam pengelolaan destinasi wisata kita ya, yaitu salah satunya sumber daya alam. Sumber daya alam bisa berupa keindahan alam, taman nasional, pantai, gunung, dan lain sebagainya yang dapat dijadikan daya tarik wisata. Kemudian ada sumber daya budaya. Sumber daya dari suatu tempat itu bisa berupa tradisi, seni, sejarah, dan warisan budaya yang dimiliki oleh suatu daerah. Lalu hal lainnya adalah fasilitas dan infrastruktur. Lalu dukungan dari masyarakat lokal. Lalu ada kebijakan pemerintah pariwisata. Selanjutnya adalah dampak pariwisata. Dampak pariwisata tentu harus kita pikirkan juga ya, baik dari positif maupun negatifnya terhadap berbagai aspek juga, baik dari sosial, ekonomi, terus lingkungan juga ada. Salah satunya dampak-dampak ini bervariasi tergantung dari jenis pariwisata, lokasi, dan bagaimana industri ini kita kelola. Yaitu salah satunya yang dari dampak ekonomi. Pariwisata dapat menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi suatu negara atau daerah, karena pendapatan dari wisatawan itu akan meningkatkan perekonomian di sekitar wilayah tersebut. Kemudian dampak sosial dan budaya. Pariwisata tentu sangat bertanggung jawab dalam memberikan pelestarian budaya dan tradisi lokal, karena ada kesadaran untuk mempertahankan warisan budaya sebagai daya tarik wisata. Selanjutnya ada dampak lingkungan. Tentu dampak lingkungan ini juga berpengaruh ya, karena pelestarian alam jika dikelola dengan baik, pariwisata dapat menjadi pendorong pelestarian alam dan habitat. Dengan menciptakan insentif ekonomi untuk menjaga keindahan alam dan keanekaragaman hayati. Selanjutnya ada langkah evaluasi dan proses evaluasi. Salah satu bagian dari perencanaan pariwisata adalah kita harus membuat langkah evaluasi dan proses evaluasi yang tujuannya adalah untuk menilai sejauh mana tujuan kita, rencana, dan kebijakan apa yang telah kita tetapkan dalam perencanaan pariwisata tersebut. Langkah-langkah dalam proses evaluasi ini bisa berupa yang pertama, pengumpulan data. Jadi kita harus mengumpulkan berbagai sumber data, terus juga ada survei wisatawan, data ekonomi, laporan sosial dan budaya, serta informasi lingkungan. Kemudian ada analisis data. Setelah data itu dikumpulkan, tentu kita harus menganalisis data yang kita kumpulkan tersebut. Lalu kita identifikasi menjadi sebuah kekuatan atau kelemahan dalam perencanaan pariwisata yang kita buat gitu. Lalu ada identifikasi masalah dan peluang. Selanjutnya, rekomendasi dan penyesuaian. Dan yang terakhir yaitu pemantauan dan tindak lanjut. Selanjutnya di sini ada studi kasus. Kami mengambil contoh pengembangan pariwisata di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Indonesia.
Dengan latar belakang, seperti kita tahu, Labuan Bajo terletak di ujung barat Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, yang telah menjadi salah satu destinasi pariwisata di Indonesia. Keindahan alamnya seperti Taman Nasional Komodo, pantai yang indah, dan keberagaman budaya sangat menarik wisatawan domestik maupun mancanegara. Namun, dengan tingginya potensi pariwisata tersebut, ada beberapa pemunculan tantangan dan dalam merencanakan dan mengelola sektor pariwisata secara berkelanjutan. Tujuan dan prinsip perencanaan pariwisata. Tujuan dari perencanaan ini yaitu tentu untuk mengembangkan dan mengelola sektor pariwisata dengan cara yang terstruktur, keberkelanjutan, dan memberikan manfaat maksimal bagi seluruh pihak yang terlibat. Salah satunya mungkin bagi pemerintahan, terus juga pelaku industri, ataupun masyarakat sekitar. Dalam konteks Labuan Bajo ini, perencanaan pariwisata bertujuannya yang pertama, meningkatkan daya tarik destinasi, kemudian mengelola dampak lingkungan, lalu meningkatkan ekonomi lokal. Selanjutnya, proses perencanaan pariwisata di Labuan Bajo. Perencanaan pariwisata di Labuan Bajo tentu melibatkan beberapa tahapan yang perlu dipertimbangkan untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan manfaat jangka panjang. Seperti yang tadi kita bahas dari definisi di atas terkait proses perencanaan ini, yang pertama tentu ada identifikasi potensi dan sumber daya. Identifikasi potensi dan sumber daya tadi disebutkan sumber daya alamnya berupa keindahan Labuan Bajo. Kemudian ada tradisi dan budaya yang ada di Labuan Bajo tersebut. Kemudian ada poin B, pemetaan infrastruktur dan fasilitas pendukung. Dari hasil perencanaan wisata di Labuan Bajo itu tentu kita harus melakukan pemetaan infrastruktur apa saja yang akan kita bangun di wilayah tersebut seperti hotel, restoran, akomodasi, dan sebagainya. Lalu pengelolaan lingkungan dan keberlanjutan partisipasi masyarakat lokal. Nah, selain untuk mengidentifikasi potensi tersebut, kita juga harus mengelola lingkungan dan keberlanjutan partisipasi masyarakat lokal tersebut. Dan poin E-nya yaitu pemasaran dan promosi. Dari proses perencanaan pariwisata di Labuan Bajo ini, tentu kita juga harus melakukan pemasaran dan marketing ya kepada seluruh masyarakat lokal maupun mancanegara untuk menarik para wisatawan agar datang ke wisata tersebut. Lalu yang poin F-nya ada pengawasan dan evaluasi. Setelah kita melakukan berbagai perencanaan tersebut, jangan lupa untuk melakukan pengawasan dan evaluasi karena hal tersebut sangat berpengaruh dalam perencanaan pariwisata kita yang telah kita rencanakan. Nah, dari studi kasus yang kita sebutkan tadi, tentu kesimpulannya adalah perencanaan pariwisata yang ada di Labuan Bajo membutuhkan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan dengan memperhatikan faktor-faktor alam, ekonomi, dan budaya. Keberhasilan perencanaan ini sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, masyarakat lokal, maupun sektor swasta dalam mengelola pariwisata secara bijaksana. Dengan pendekatan yang tepat, Labuan Bajo dapat menjadi destinasi pariwisata unggulan yang tidak hanya memberikan keuntungan, tapi juga tidak memberikan keuntungan ekonomi ya, tapi juga tetap menjaga kelestarian alam dan budaya lokal setempat. Kesimpulan dari materi kami yaitu dari keempat tema yang kami diskusikan dan buat materi bahwasannya hukum permintaan dan penawaran seperti di poin pertama, teori pasar di poin kedua, dan teori produksi di poin ketiga. Lalu ada perencanaan pariwisata yang di tema keempat sangat berkaitan dalam memahami dinamika ekonomi dan pembangunan sektor tertentu seperti pariwisata. Hukum permintaan dan penawaran menjelaskan bagaimana harga dan jumlah barang atau jasa bisa mencapai keseimbangan, yang merupakan dasar bagi berbagai struktur pasar seperti persaingan sempurna, monopoli, oligopoli, dan pasar monopolistik, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Baik, demikian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Dari pembahasan tadi, kita jadi dapat memahami bagaimana teori-teori dan materi yang kami paparkan dan dampaknya terhadap dinamika ekonomi. Semoga materi ini memberikan wawasan baru dan bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.